apa namanya, Apa sih? kalau banyak Ini banjir pujian nih lagunya katanya bikin sedih katanya. Kena banget ke hati. bikin relate kehidupan ya siapapun. Iya. Siapapun. Kita ngobrol aja. Kan lagunya tentang ujian, sebuah masalah. Pasti kan semua orang nggak mungkin nggak punya masalah. Sempet Mas ini nge-sharing sama Umi nih, aku mau bikin lagu soal ini ada nggak sih? Mi? Enggak sih, cuma pas ini aja. Pas di akhir aja kan kalau dengerin lagunya di akhir tuh ada orang ngobrol apa tentang. Jadi dia minta untuk Umi, Kakak Adiba semua ngirimin dia untuk apa ya, obrolan tentang marah gimana, lagi marah tuh kayak gimana gitu. Jadi akhirnya direkam sama dimasukin ke situ. Ada tentang abinya juga katanya nih Mi lagunya. Lagu tentang abinya juga nih. Maksudnya gimana? Lagu buat almarhum. Ya ini kan lebih kepada kehilangan ya. Pokoknya siapapun kan pasti pernah merasakan kehilangan. Karena emang dunia kan tempatnya kita berjumpa dan berpisah. Berarti ini suara hati Kak Abi gitu ya, mungkin dari maksudnya banyak hal yang udah dilewatin ditulis lewat lagu gitu ya Mi? Biasanya kan pengarang lagu kayak gitu. Iya. Ini prosesnya udah lama Umi melihat Abi suka nulis lagu gitu gitu. Lama. Bukan cuma Abi aja, anak-anak saya yang lain juga gitu. Nulis lagu. Pertama kali Umi denger gimana Mi? Reaksi Umi langsung haru nggak sih Mi dengernya? Ya bagus. Ada nih, jangan bawa itu. Ya semua dengerin kok pas begitu udah jadi. Share ke grup kita. Mi kayaknya punya anak berprestasi banget Mi. Ibu punya anak berprestasi banget. Alhamdulillah. Segala bisa ibu multi talent. Diberi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya Allah. Bersyukurlah. Selalu ada aja bakat Kak Abi tuh ya Mi. Maksudnya segala bisa gitu nggak sih Mi? Ya, alhamdulillah aja emang nurunin ke ayahnya ya. Kalau saya kan memang lebih apa namanya sama saya juga, tapi lebih ke nulis ke buku gitu. Oh kalau Umi nulis ke buku, kalau Kak Abi tuh lebih ke lagu kayak almarhum ya? Ya semuanya dia. Almarhum juga nulis buku juga. Iya. Jadi bakatnya turun dari siapa nih Mi? Dua-duanya. Terus saya juga pernah nyiptain lagu kan satu yang judulnya Ibu itu kan. Ini ada rencana ke depannya mau kolaborasi sama Umi sama adik-adik juga nggak sih Mi nanti? Udah ke jalannya masing-masing. Saya urusannya udah dakwah. Anak-anak di entertain juga jadi jalannya. Mi ini selalu menyempatkan hadir di setiap momen Kak Abi. Seperti apa sih Mi? Bukan hanya Abi aja, anak-anak yang lain kalau pas lagi ada kegiatan pasti kita selalu. Emang udah disiapin waktu hari ini atau memang lagi senggang Mi? Atau seperti apa Mi? Enggak, memang kalau malam kan saya jarang ambil dakwah, jarang ada dakwah kalau malam jadi bisa lah. Mi, support system Kak Abi terbesar adalah Umi. Ya lah, ibunya gimana? Pastilah, pasti ke ibunya. Tapi kakak-kakaknya juga, adik-adiknya juga. Kita semuanya memang sudah terbiasa dari kecil saling support, saling merangkul, saling Bahkan menjadi garda terdepan kalau ada apa-apa gitu ya Mi ya? pastilah. Ibu ke anak pasti siapapun pasti. Nah Kak Abi juga selalu jadi garda terdepannya Umi Mi dalam segala hal. Kalau ada apa-apa sama Umi, Kak Abi maju. Contoh sama yang kayak kemarin Mi, seperti apa tuh Mi? Ya, alhamdulillah. Mungkin bukan hanya Abi aja kali ya, maksudnya anak yang lain pun juga kalau merasa sudah menyangkut keluarga, pasti juga akan maju lah, nggak cuma Abi aja. Tapi kan ini Abi menunjukkan bahwa bagaimana seorang anak bersikap ketika keluarganya atau orang tuanya mungkin berisiko. Nah, kewajiban seorang anak yang seperti ini dengan cara yang baik. Mi, tapi kan Umi kan biasanya suka nggak mau ada masalah gitu ya Mi ya. Umi ada ini nggak sih ngomong udahlah jangan diambil pusing. Umi kan suka udah biarin aja dia. Umi kayak gitu juga nggak sih? Pasti begitu untuk masalah hal-hal yang cuma ini kan untuk pembelajaran. Akhirnya untuk pembelajaran ke siapapun, mau seorang ayah, mau seorang anak siapapun, pembulian itu tidak baik. Bahkan pemerintah pun juga sedang menggalakkan
tentang kopi. Oke. Itu update-nya seperti apa? Terlangsung proses hukum apa gimana? Ya, sedang proses. Tinggal nunggu panggilan saya aja, karena kan saya masih sibuk ya. Iya. Jadi saya belum sempat untuk terima panggilan dari Polda. Insya Allah minggu depan. Minggu depan akan dipanggil nih ya? Ya, minggu depan saya Bersaksi apa gimana? Kasih kesaksian. laporannya. Tapi kan udah masukin ke sana. Mi, tapi Tinggal akan dipanggil aja orangnya. akan misalnya kalau dia mau damai atau minta maaf, Umi sendiri gimana Mi? Kalau maaf kan udah dimaafin pasti. Siapapun kan orang minta maaf atau kita nggak maafin. Cuma kan kita di negara hukum dan lawyer saya sudah menempuh hukum. Jadi ya saya serahkan di dalam hukum. Kalau untuk memaafkan udah maaf. Cuma kan kalau hanya oh ya saya maafin selesai, besok akan banyak orang yang seperti itu. Betul. Ujung-ujungnya gampang banget kalau sama public figure ujung-ujungnya dimaafin. Nggak bisa begitu. Berarti harus dijadikan pelajaran efek jerah untuk siapapun supaya ya kita ini nggak main-main untuk urusan pembulian kan. Ini urusannya ke orang lain pun juga pasti, bukan saya aja, public figure yang lainnya pun juga pasti merasakan itu. Kalau orang biasa aja pun juga pasti begitu kan gitu. Yang paling disayangkan banget kemarin dari 2 oknum itu apa sih Mi sebenarnya Mi? Apa yang disayangkan ya pembuliannya aja gitu. Kalau saya pribadi sih nggak masalah ya, karena kan memang kita tidak akan dihisap dengan apa yang dia lakukan, ucapkan. Dia akan dihisap dengan apa yang dia ucapkan sendiri, dan kita juga akan dihisap dengan apa yang kita ucapkan sendiri. Cuma kan di sini yang harus digarisbawahi bahwa kalau pemerintah aja sedang menggalakkan tentang jangan pembulian gitu kan, kalau ini dibiarkan nanti akan dicontoh oleh anak-anak ya. Anak-anak akan mencontoh orang tua kok begini. Sedangkan kalau saya lihat di akunnya si pembuli ini ada salah satu konten yang anaknya sedang membuat konten bahwa tidak boleh membuli, tapi ayahnya sendiri malah membuli. Kan itu aneh gitu. Jadi ya ini membuat sebuah pembelajaran aja. Ada udah upaya nggak sih mereka minta maaf atau tabayun gimana Mi? Ada coba itu nggak sih mereka Mi? Kalau sama Abi yang pertama udah ketemu ya, kan udah ada 2 orang yang dilaporkan. Yang pertama udah ketemu sama Abi, cuma nggak ketemu sama saya karena emang saya lagi di luar kota saja. Yang kedua mungkin belum, tinggal nunggu panggilannya aja, laporan hukumnya udah masuk, tinggal Berarti diterusin ya, nggak ada maksudnya nggak ada udah mau damai nggak ada Mi ya? kalau memaafkan kita udah mau, saya anak-anak saya semua udah memaafkan, tapi ini tadi Efek jerah atas konsultasi semua, saya juga bertanya ke guru-guru saya ya, ini untuk efek jerah karena kan ini kan maksudnya kita public figure untuk memberikan bahwa public figure yang lainnya pun juga jangan sampai mendapatkan bulian. Tapi ini pertama kali ya Bi? Berarti Umi mengambil langkah hukum seperti ini Mi? Iya. Apa Mi yang mendasari akhirnya kayak udah deh oke nih kali ini harus nih? Ya kan tadi udah dikasih tahu, ini kan pembelajaran semuanya. Kalau kita memaafkan, pasti memaafkan lah. Siapa orang yang mau menerima maaf, masa kita enggak. Cuma kan harus ada Efek jerah ya Mi? harus ada langkah selanjutnya supaya ya akhirnya orang tuh nggak akan main-main gitu, nggak akan seenaknya dengan sosial medianya. Tapi Umi tipe yang suka bacain komen nggak sih Mi atau Jarang. enggak? Kotor hati buat apa? Aku akan bacain komen. Ini aja masalah itu aku nggak tahu. Masalah yang Abi ngelaporin itu saya nggak tahu. Karena di sana nggak cerita, nggak bilang apa-apa. Begitu pas lagi apa ya? Pas kumpul semua sama pelapornya segala apa yang laporin baru dia sih nggak ada apa sih. Oh gitu. Umi gimana ya? Udah akhirnya rembukan sama guru juga nggak apa-apa. Ini aja. Anak-anak juga mensupport semuanya. Apa Umi sekarang ngerasa lebih tenang nggak mungkin ada begini nih sampai ada langkah hukum? Biasa aja saya biasa aja dari dulu saya nggak pernah ambil pusing ya. Cuma ya kan memang ini sekali lagi ini untuk pembelajaran semuanya. Semua public figure pun ketika mendapatkan bulian pasti akan mengambil langkah seperti itu supaya supaya kasih tahu buat semua orang untuk menjaga jangan dibully gitu. Umi nanti ada rencana mau umroh apa haji nggak Mi tahun ini Mi? Haji tahun ini enggak, karena jadwal saya nggak bisa ini. Tapi umroh insyaallah bulan Juni ini saya sekeluarga sama mantu juga. Anak-anak juga ikut berarti ya Mi ya? Anak mantu insyaallah.
waktu masih COVID kan masih bisa. Iya. Kenapa nggak di dalam rumah juga didampingi kedua orang tuanya, sama aja kan. Kalau untuk kumpul-kumpulnya perpisahannya bisa kita ngundang di rumah atau gimana gitu. Yang penting itu tadi, ketika memberatkan orang tua gitu ya, jauh lebih baik mungkin ada bagusnya dihilangkan. Umi setuju dengan dihilangkannya, Mi? Ini kan banyak keberatannya ternyata ibu-ibu orang tua ya. Ya itu tadi, kita kan, saya kan nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa apa ya, harus melihat dua sisi. Kalau memang satu kan pasti ada pro dan kontra, ada yang setuju ada yang enggak. Yang setuju ya karena mungkin dia tidak merasa terberatkan gitu, karena mungkin ini momen sebuah apa ya, momen yang mungkin setahun sekali gitu ya. Nah kalau yang tidak setuju kan berarti dia merasa orang tua yang terberatkan. Nah itu harus diterima dua-duanya, nggak boleh kita ngambil hanya satu pihak saja. Kalau anak-anak Umi setiap apa namanya lulus itu ada wisuda nggak sih, Mi? Atau